Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Waqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila an qala an Ali radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara qala 'allimu anfusakum wa ahlikum al-khaira ay ma yanjuna bihi minan nar wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala fakkihuhum wa 'allimuhum wa adibuhum ila akhirih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita di mana masih dalam bab ad-da'wah ilallah, bab tentang mengajak orang ke jalan Allah. Sebelum kita mengajak orang ke jalan Allah, yang nomor satu yang paling penting bagaimana kita mengajak keluarga kita, anak kita ke jalan Allah. Jangan sampai naudzubillah ya kita sibuk dengan perkara yang sunnah, namun kita lalai dengan perkara yang wajib. Hal ini dijelaskan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau menafsirkan firman Allah surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Ya. Ini kalau kita baca Quran dalam kitab, dalam kajian, boleh dibaca tajwidnya, boleh kagak. Ya, karena ulama berbeda pendapat tentang hukum tajwid. Jadi kalau kita misal baca ku anfusakum boleh. Kita nggak baca ku anfusakum juga nggak masalah. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang mewajibkan, pokoknya semua harus dengan tajwid. Ya. Bahkan maulid juga kalau bisa pakai apa tuh? Tajwid. Nah ini keliru hadirin. Boleh nggak pakai tajwid? Silahkan, nggak masalah. Maulid pakai tajwid, cuman jangan mewajibkan. Jangan maulid, Quran saja. Ulama beda pendapat tentang hukum tajwid. Ya, yang jelas orang yang baca tajwid bagus, ya benar bacaannya. Cuman jangan sampai kita menyalahkan. Ya, ilmu luas. Ya. Karena kita mendengar sendiri ya video-video tayangan-tayangan guru-guru besar di Mesir, di Mekah, ketika baca tafsir mereka nggak baca tajwidnya. Ya. Ku anfusakum begitu. Nggak ku anfusakum. Apalagi dibawa sampai belajar bahasa Arab, min aina anta gitu. Ya. Nah, ini udah terlalu tajwid ini ya. Jadi apa fungsinya tajwid? Tahsinul qiraah, memperbagus bacaan Quran. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang muslim ya baca Qurannya kudu cakep, nah itu ya. Cuman tadi sekiranya ada orang yang tidak membaca tajwid ya dalam Al-Qur'an semacam ini jangan disalahkan, ya. Apalagi baca apa tuh? Maulid ya. Enggak mesti anta syamsun anta. Ini luar biasa ya tuh. Berhubung lagi bulan Maulid ya, jadi kita jelaskan sedikit ya, biar kita nggak kaku, ya, biar nggak mudah menyalahkan orang yang tidak menggunakan tajwid. Ya, tuh. Kenapa? Buat orang Arab yang paling penting makna. Ya. Bahkan kita lihat nih, guru-guru besar, hampir kebanyakannya di Arab sendiri, itu kalau nulis tulisannya jarang yang bagus. Ya. Termasuk ya guru kita Habib Umar. Nggak kayak orang ahli khot gitu tulisannya indah gitu, enggak. Ya. Pertanyaannya kenapa? Nah, ada sisi husnuzonnya. Kenapa? Karena orang pinter kayak dokter itu tulisannya apa tuh? Emang begitu, emang orang pinter. Yang dipikirin bukan tulisannya, tapi isi muatannya gitu. Makanya orang yang ya terlalu sibuk dengan tajwid jarang menjadi ahli tafsir. Coba lihat ahli tafsir gimana bacaannya. Nggak sebagus ahli tajwid. Sama orang yang ahli khot, hampir kebanyakannya nggak nulis kitab.
Tapi yang nggak ahli hot kebanyakannya apa? Tulis kitab tuh ya. Nah ini jadi masing-masing ada apanya? Plus minusnya ya. Ada sisi kelebihan, ada sisi kekurangannya itu ya. Emang yang ideal ya suaranya bagus, ahli tafsir itu cakep banget, cuman jarang ya. Yang ideal banget tulisannya bagus, ngarang kitab gitu ya. Mungkin kalau kita ngelihat makhtutot atau kitab-kitab ya manuskrip yang belum dicetak atau dikomputerisasi seperti ini, kita lihat tulisan ulama-ulama aslinya itu susah dibacanya. Kadang nggak petitik, kadang tulisannya begono begini. Nah itu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka yang penting apa tuh? Makna gitu ya. Nah ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib menafsirkan ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, naro dari api neraka. Nah beliau tafsirkan apa maknanya ya. Kalau jagain keluarga ame anak dari api neraka gimana caranya? Kata beliau, alimu anfusakum, ajarkan diri kalian, baru wa ahlikum dan ajarkan keluarga kalian al khaira ya kebaikan. Apa maknanya kebaikan? Aima yanju nabihi minan nar, apa saja yang dapat selamat mereka dengan sebabnya dari api neraka ya. Nah ini yang paling penting hadirin. Kita ini kalau mau ngaji ya harus tahu ilmu apa yang kita pelajari. Nah, karena banyak orang ketika ngaji sembarang ngaji. Ikut pengajian kajian tafsir Jalalain, tapi belum pernah ngaji Sapinah. Ini keliru hadirin. Orang ikut ngaji Sahih Bukhari, tapi nggak ikut ya ngaji misalnya sifat 20. Ini keliru hadirin. Bukan salah, bukan. Keliru aja. Kurang ya, tidak sempurna. Karena kata Imam Sarnuji ya, Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yang wajib dipelajari bagi seorang muslim adalah ilmul hal. Ilmul hal, ilmu yang akan kita kerjakan ya. Makanya ya orang kita nggak wajib banyak-banyak ya baca kitab yang tebel-tebel segini, nggak wajib. Paling banter kalau orang kita Fathul Mu'in dah ya. Kalau standar fikih ya paling banternya Fathul Mu'in. Paling tinggian banget dah minhaj, udah sampai situ dah. Itu takaran orang awam ngaji ya. Nggak usah baca sampai apa, sampai Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj yang tebalnya segini, enggak ya. Jadi orang awam itu hanya dibatasi ngajinya perkara ilmul hal, itu orang awam ya. Akhirnya apa? Ada ulama alim, beliau menulis satu buku yang mana satu buku itu mencakup 3 perkara itu. Ilmul hal tadi, ilmu fikih, tauhid, sama tasawuf. Namanya kitab Risalatul Jami'ah. Itu yang kita baca. Juga ada lagi yang mengarang kitab namanya Sulamut Taufik. Ya. Disyarahkan nanti ada namanya ya Syarah Risalah Jami'ah Bahjatul Wasail dan sebagainya. Itu ya. Nah, jadi ada kitab yang satu kitab isinya 3 ilmu. Nah itu aja tuh bolak-balik. Udah hatam balik lagi, udah hatam balik lagi itu. Ya. Nah, jadi kadang orang belajar ini nggak tahu nih dia mau belajar apa, akhirnya ikut pengajian tafsir. Pengajian tafsir itu nggak wajib. Ya. Yang wajib apa? Fikih. Yang wajib tauhid. Yang wajib tasawuf. Itu yang wajib. Kalau tafsir nggak wajib. Bukannya nggak boleh, nggak wajib. Yang kita kerjakan yang wajib-wajib dulu. Nah, ajarkan anak-anak kita perkara yang wajib mereka tahu. Nah, itu disebutkan dalam kitab Kasyifatus Saja oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Berkenaan tentang ilmu-ilmu apa aja yang wajib. 1, tauhid. Apa yang kita ajarkan kepada anak kita dari ilmu tauhid? Yang pertama, nama-nama Allah, sifat Allah. Itu ya. Sifat Allah, ya wujud, qidam, baqo, Asmaul Husna, ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Itu wajib tuh diajarkan ke anak-anak. Apalagi yang selanjutnya, nama-nama malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik tuh. Apalagi nama-nama nabi ya, Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai Rasul sallallahu alaihi, itu yang wajib diajarkan ya. Makanya anak-anak kita nih kalau masih umur 4 tahun, 5 tahun ajarin tuh pakai lagu nggak apa-apa ya. Cuman jangan terus-terusan pakai lagu. Karena orang menghafal dengan lagu beda dengan menghafal dengan nazar, dengan bacaan. Kita sudah coba tuh anak-anak kecil di rumah diajarin nama anak-anak Nabi, itu tiap hari dinyanyiin
anak-anak Nabi ada 7 orang ya, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Habis dinyanyiin ditanya sama gurunya, berapa anak Nabi? Diem. Siapa aja anak Nabi? Kagak ada yang nyaut. Kenapa? Karena hafalnya lah lagu. Coba nyanyi, anak-anak Nabi adat. Nyanyiin bisa, ditanya nggak tahu, hadirin. Ya. Itu jadi kalau kita ngajarin anak untuk kecil nggak apa-apa kita ya ajarkan dengan lagu, tapi kalau bisa juga ajarkan dengan bacaan. Ya, sama tuh kayak apa? Rukun iman, rukun Islam tuh ya. Kalau di daerah Belitung waktu saya ke sana itu masyhur yaitu bacaan rukun iman tuh lagunya, rukunnya iman itu ada 6 perkara. Nah itu ya. Nah itu kalau kita nyanyiin hafal. Coba sebutin. Kagak hafal hadirin tuh ya. Nah, jadi cara kita mengajarkan ke anak-anak ya tadi boleh pakai lagu dan juga kalau bisa juga dengan baca. Nah itu ya. Jadi perkara nama Allah, nama Nabi, nama malaikat tuh ya. Itu yang wajib hadirin. Ya. Doa makan gimana? Sunnah doa makan. Doa tidur juga sunnah ya. Bukan yang berarti bukan nggak boleh aja bukan, tapi justru yang wajib-wajib dulu kita ajarin tuh ya. Tuh. Nah, ini habis selesai dia belajar ilmu akidah, belajar ilmu fikih. Tuh, ya. Saya kalau ada orang, ya, kalau baru kenal sama orang, kalau untuk ngetes fikih ngetesnya 3 aja. Ini orang alim apa enggak, ngerti ilmu apa enggak, tesnya 3. Yang pertama tes niat wudu, hafal nggak niat wudu? Kalau dia nggak hafal, ya, coba tes yang kedua, niat mandi wajib. Ya. Yang ketiga, ya. Rukun sholat, dah 3 tes itu. Kalau mau nyari mantu pak nih ya, kalau datang ke rumah orang nyari anak perempuan kita pengen ngelamar gitu, tes 3 itu. Kalau nggak bisa 3 ini suruh pulang ngaji dulu sama Ustaz Sulaiman tuh ngaji sama privat tuh. Ya. Ngaji belajar dulu. Ini lah orang mau ngawinin anak perawan kita nggak bisa niat mandi wajib lagi mana? Ya. Jenggot udah banyak, kumis sudah tebal, umur udah 20 ke atas mau 30. Masa nggak hafal doa mandi wajib ini? Ya. Nah, makanya kembali lagi ya, ajarkan anak-anak kita nih ya perkara-perkara yang wajib dulu gitu. Nah, lalu yang kedua, Ibnu Abbas pun menafsirkan dengan tafsiran yang agak berbeda. Beliau katakan faqihuhum, jadikanlah anak kalian ngerti ilmu fikih. Ya. Yang kedua, alimuhum, ajarkanlah mereka ilmu, dan yang ketiga adibuhum, ajarkanlah anak kalian adab. Hadirin. Nah ini yang saya perhatiin ini makin kemari pelajaran adab makin merosot. Pelajaran akhlak ada di sekolahan, namanya akidah akhlak. Tapi pelajaran adab yang saya nggak dapetin. Ya. Ada kampus besar di sini, namanya Lipia ya, masya Allah, luar biasa. Kampus syariah. Saya ngomong sama teman-teman saya, ini kampus bagus, luar biasa. Cuman kurangnya satu, nggak ada pelajaran adab sama akhlak. Ya. Dari mana? Nah itu, ya dari Quran dan hadis. Makanya saya tulis satu buku khusus membahas tentang masalah adab. Saya kasih nama Adabul Insan. Tabarukan dengan namanya kitab Said Utsman bin Yahya. Tuh. Ya. Contoh misal ajarin adab, ini namanya takdib ya. Anak kita kasih duit, dia ngambil pakai tangan kiri. Nah, jangan dikasih. Kasih tangan apa? Kanan, baru kita kasih. Itu namanya takdib. Narok gelas tuh ya. Kebanyakan orang random naruh gelas, entar kanan, entar kiri. Ajarkan anak kita kalau naruh gelas sebelah kanan. Kenapa? Kalau orang muslim ya diajarkan sama nabinya minumnya tangan apa? Tangan kanan. Maka ketika naruh gelas taruh di mana? Di kanan. Ketika salaman anak kita ajarin bagaimana cara salaman yang benar. Ya. Ketika makan bagaimana makan yang benar yang baik. Nah itu namanya takdib. Ya. Nah, termasuk perkara-perkara yang seremonial kayak misalnya bikin maulid tuh ada adabnya gimana, ngundang kiai tuh ya. Kan kita ke rumah kiai kudu pakai apa? Adab. Ya, jangan ngundang kiai kayak ngundang penyanyi organ.
Datang ke rumah kiai, gimana adabnya, ngetok pintunya gimana, salamnya gimana tuh. Ya anak-anak sekarang mungkin nggak diajarkan ya. Kalau kita ngetok pintu, itu disunahkan jangan menghadap pintu, tapi mengarah ke samping pintu dan kita ketok tanpa melihat ke dalam. Jadi ngetok dari samping begini, tek 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 tuh. Kadang orang ngetok, tok 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 ke depan. Pas dibuka pintu, kelihatan isi rumah. Jadi yang betul ngetok dari samping, tok tok tok. Pas tuan rumah buka pintu, nggak kelihatan ke dalam. Ya. Suatu hari itu saya ajarin sama murid saya, kalau besok ngundang kiai, ngundang ustadz, ngetok dari samping ya. Pas diketok tok tok tok, dibuka nggak ada orang, ditutup lagi itu. Ya. Ya, mungkin ini kiainya juga nggak paham juga ya, karena biasanya kan orang kalau ngetok pintu dibuka ada orang. Ini nggak ada orang, kenapa? Itulah adab yang paling cakep, main ke rumah kiai. Ke rumah siapa aja? Ngetok pintunya dari apa tuh? Dari samping. Jangan sampai ketika kita ketok dari depan dibuka pintu sama kiai, orang dalam rumah yang lagi buka aurat atau yang lagi ngadem, lagi rebaan kelihatan dari luar tuh. Ya. Ini yang jarang diajarkan sama anak-anak kita. Bahkan orang-orang dulu kita ingat banget tuh ya. Saya ada ketemu orang Pulau. Saban ketemu kita ngasih amplop, saban ketemu kita ngasih amplop. Saya bilang jangan saban ketemu apa? Ya. Enggak, aneh diajarin sama abah aneh kalau ketemu orang alim, ketemu ustadz kasih hadiah begitu katanya. Ya Allah, dia bilang cakep juga abah antum. Tuh. Tapi amalan kayak begini enggak semua orang kita dapat kan? Enggak semua anak-anak diajarkan. Mungkin ya ada 1 orang 2 orang begitu modelnya. Pokoknya ketemu ustadz salim ngasih hadiah, ketemu ustadz salim ngasih hadiah. Itu cakep banget, luar biasa. Ya. Nah ajaran-ajaran yang kayak begini, ajaran adab yang kayak begini yang harus kita lestarikan hadirin. Ya, banyak nanti insya Allah di kitab Adabul Insan yang saya tulis, yang saya kumpulkan dari banyak kitab itu, ya, ilmunya di situ. Ya. Karena banyak adab-adab cara kita jalan bagaimana yang diajarin Imam Haddad. Kadang orang jalan celingak-celinguk kan itu ada orang gitu ya jalan ya, lihat kanan, lihat kiri. Ya. Itu kalau orang jalan tengok kanan, tengok kiri itu kayak maling hadirin. Ya. Coba kita lihat orang malam-malam kita pakai CCTV nih, perhatiin orang bedanya maling sama orang biasa. Kalau orang biasa malam-malam jalan lurus, ya. Kalau maling jalannya gimana? Celingak. Makanya Imam Haddad mengatakan kalau kita jalan jangan celingak-celingak, udah lurus aja. Gitu. Nah ini adab-adab yang kayak begini nih yang harus kita ajarkan sama anak kita sejak dini. Gitu ya. Tapi sesuai dengan kategori umurnya. Ya anak kecil kayak anak saya gini jangan dipaksa diam duduk begini tenang, nggak bisa. Ya. Hasan Hussein aja Rasul lagi khutbah ngapain? Naik ke mimbar hadirin. Rasul lagi khutbah, lagi berapi-api, tiba-tiba Hasan Hussein naik ke atas mimbar, Rasul angkat, Rasul gendong. Rasul bilang innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh anak dan harta kalian adalah fitnah. Ini contohnya, hanya lagi khutbah daripada lari-larian di situ. Diangkat sama Rasulullah. Ya. Itu rahmahnya Rasul. Rasul lagi sholat ketika sujud, anak cucunya naik ke atas badannya Rasulullah. Enggak diomelin, enggak, itulah rahmat. Nah, jadi cara kita memperlakukan anak kecil umur 5 tahun ke bawah dengan umur 5 tahun ke atas itu berbeda gitu ya. Nah, itu. Jadi hadirin, jadi itu yang mesti kita ajarkan ya. Addibuhum, ajarkanlah mereka adab. Bahkan Rasul bersabda, ini luar biasa hadis yang sangat-sangat kita ngeri. La yalqallaha ahadun, tidak ada orang yang menjumpai Allah bidzambin dengan sebuah dosa a'zam yang lebih besar min jahalati ahli daripada kebodohan keluarga. Nih kita sebagai kepala rumah tangga punya dosa banyak. Maaf ya, kadang ada orang ya nggak nafkahin bini atau lalai dalam menafkahi bini, atau mungkin kita ketinggalan sholat atau uzur sholat dan sebagainya. Dosa orang berumah tangga banyak, tapi yang paling besar dosa orang sebagai kepala rumah tangga adalah ketika anak istrinya awam, minim ilmu agama itu. Ya. Makanya pulang nanti kita cek anak istri kita ya. Mungkin istri kita walaupun lulusan pesantren atau lulusan madrasah, mungkin pernah belajar agama cuma lupa. Kita ingetin. Ya. Maka di antara kewajiban, kata Syekh Nawal Bantan dalam kitab Uqudul Ujen, di antara kewajiban seorang suami adalah ta'limuz zaujah, mengajarkan istri akan perkara yang wajib buat mereka. Nah pertanyaan kita udah belum ngajarin bini kita dalam seminggu sekali? Ya. Ada nggak waktu buat kita ngajarin bini kita tentang perkara agama?
Ini bukan perkara ustadz bukan. Siapapun orang yang punya istri, maka wajib istrinya mendapatkan hak diajarkan ilmu agama. Ustadz atau bukan ustadz. Ya. Karena kalau ustadz mah enak sekalian aja. Duduk sini dah, kalian ngaji tuh sama jamaah, udah diajarin, kena udah kewajiban kita gugur. Nah kalau kita nggak bisa ngajarin istri kita, nggak bisa ngedidik mereka, kita nggak bisa bacain kitab, minimal kita ajak istri kita ke majelis taklim, udah selesai. Cuman yang namanya orang ya di majelis taklim ibu-ibu ya, apalagi orang marih tuh, emak-emak dah nggak lepas dari yang namanya apa? Seragam lah. Wajib nggak beliin? Wow, wajib. Ya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kata ulama usul, sesuatu ya yang menjadi wasilah kewajiban maka ia menjadi wajib karena merupakan wasilah yang wajib. Beli baju nggak wajib, hadirin. Tapi kalau beli baju buat sholat wajib. Ya. Beli kitab nggak wajib. Tapi kalau kitab buat ngaji wajib. Ya jadi kalau kita naruh bini kita di majelis taklim, perkara nomor 1 yang penting kita adakan buat istri kita, kalau emang dia butuh kitab, beliin kitabnya. Ya. Nomor 1 tuh. Ya. Murah kitab hadirin. Ya. Apa yang dikaji di majelis buat istri kita, misal kitab apa ya? Al-Azkar, murah 1 jilid. HT Ihya Ulumuddin yang tebal 4 jilid, kalau bisa kita beliin, cuman 300.000 hadirin. Ya. Apalagi misalnya setelah itu kitab, baju, seragam, beliin nggak apa-apa hadirin. Lebih-lebihnya kalau bisa kita kasih hadiah ke gurunya tuh. Ya. Sebagai ucapan terima kasih sama tuh guru udah mewakilkan kita ngajarin bini kita ilmu agama gitu ya. Nah, ini penting hadirin ya. Nah, jadi kalau kita nggak bisa mengajarkan istri, mengajarkan anak, kitalah yang mengantarkan mereka kepada guru-guru ngaji tuh ya. Nah, kenapa tadi nggak ada dosa yang lebih besar daripada kebodohan keluarga kita akan ilmu agama? Gede banget dosanya. Sebagaimana kata Rasulullah, tidak ada dosa yang lebih besar ya, daripada seorang muslim mengotori masjid hadirin ya. Jadi kalau urusan masjid ini masya Allah, kalau orang ke masjid terus dibawa aqua, dibawa minuman, ditinggal ya, itu ada 2 kemungkinan. Kalau yang pertama kemungkinan dia lupa, dia nggak ada niat mengotori masjid, masih dimaafkan. Tapi kalau yang kedua, dia memang naruh sampah di masjid dan dia berniat mengotori masjid, lalai dengan itu, itulah dosa yang paling besar yang dikerjakan di dalam masjid. Gitu. Makanya teguran mungkin buat para pengurus panitia maulid khusus tuh, ingatkan jamaah. Kemarin di Darul Islah kita diingetin tuh ya. Sama orang Malaysia, saya bingung sama orang Indonesia maulid terus, cuman sampah itu. Ya. Padahal kita bisa loh. Dulu waktu 212 itu saya ingat banget. Itu sedikit pun sampah nggak ada hadirin. Ya. Aqua, botol, apa plastik kagak ketemu hadirin. Berarti bukan kita nggak bisa. Tuh. Jadi besok bikin maulid misalnya itu, masing-masing dari kita dah yang ngaji. Ya. Ada sampah aqua, kantongin. Ada sampah tisu, kantongin. Atau enggak kita ambil plastik, kita kumpulin yang ada di sekitar kita aja. Insya Allah maulid kita bener. Kalau maulid begitu, bisa bikin orang begitu. Kalau bisa setiap minggu maulid. Ya. Kalau seandainya dalam setiap maulid masyarakat berubah. Contoh, biasa maulid kotor, besok nggak kotor. Terus contoh, biasanya orang nggak qiyamul lail, besok qiyamul lail datangnya udah sebelum subuh datang. Kalau bisa begitu tiap minggu maulid, jutaan rupiah keluar, kagak masalah. Yang penting dengan berkat maulid, 1 sunnah Rasul dijalankan secara umum tuh. Ya. Kalau saya yakin yang namanya sunnah masing-masing kita ngerjain, cuman belum umum hadirin. Ya. Coba kalau kita ngeliat ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu orang ngerjain sunnah udah luar biasa udah kompak hadirin. Nah kalau kita sekarang masih diri-diri, ada yang sholat sendiri, ada yang duha sendiri, ada yang baik sendiri gitu, enggak menjadi umum hadirin. Ya. Nah, jadi tujuan maulid itu bukan hanya sekedar kita mengingat Rasulullah, tapi juga menjalankan sunnah Rasulullah. Ya. Kemudian hakun ala kulli muslim, merupakan hak atas setiap muslim. Ya. An yabda'a binafsihi fayuslihuha bil muwadhabu 'alal faraid wa tarkil muharramat. Nah, hak seorang muslim
adalah memulai apa-apa dari dirinya dulu. Ya. Fayuslihuha, maka kemudian dia itu memperbaiki dirinya bil muwadhabati, dengan cara dia istiqomah terus menerus alal faraid, mengerjakan yang fardu, wa tarkil muharramat, dan meninggalkan yang haram. Summa yu'allimu dzalika ahla baiti, kemudian diajarin tuh keluarganya. Summa yata'adda indal faraq minhum ila jiranih, kemudian apabila setelah selesai urusan keluarganya, barulah dia meranjak kepada tetangganya. Summa ila ahli mahallati, baru kemudian kepada masyarakatnya. Summa ila ahli baladi, kemudian orang di kampungnya, di negerinya. Summa ila ahli sawat, ya, bil muqtanifi lil baladi, kemudian dia itu ya berdakwah kepada orang-orang banyak yang ada di negerinya. Nah, summa kemudian jauhnya lagi. Jadi prosesnya dari dirinya dulu. Ada kalimat yang saya senang dari salah seorang ahli tafsir ya di Indonesia. Beliau bilang begini, hadirin. Ketika saya pengen merubah negeri, saya upayakan merubah negeri, nggak bisa, hadirin. Ya. Ketinggian kayaknya. Akhirnya saya turun. Saya pengen merubah wilayah saya, kampung saya saja. Dicoba merubah kampungnya, diajak orang ibadah, diajak orang ngerjain sunnah. Capek, hadirin, nggak bisa. Akhirnya dia ya menarik dirinya, udah dah aneh ya, benerin keluarga aneh aja, fokus di keluarga. Ketika dia benerin keluarganya, ya ngajak keluarganya, sulit juga ya, yang namanya keluarga ya, kadang ada yang mau, ada yang nggak mau. Saya yakinnya kalau pengajian di sini satu keluarga ikut, ini nggak segini yang ngaji. Kita amanah kita 3, 4 udah, belum sama bini kita 5 udah ya. Akhirnya apa? Setelah dia ngajak keluarganya, sanak familinya nggak bisa juga, ditarik dirinya. Akhirnya dia coba untuk mengajak dirinya sendiri. Ya. Jadi cara untuk merubah negara, merubah kampung, nggak usah jauh-jauh, merubah diri sendiri aja. Makanya saya pribadi nggak punya gerakan apa-apa buat kampung kita, nggak ada. Ustaz bikin dong gerakan buat pulau gini, nggak. Ya. Pernah kita bikin ribut ya. Karena masing-masing orang punya apa tuh? Punya pendapat, ribut, hadirin. Kita pernah bikin dulu 2 majelis jadi 1. Masya Allah kan, 2 majelis jadi 1. Kru yang ini sama kru yang ini nggak kenal. Akhirnya kru kita narik umbul-umbul pas asrokol. Kata kru yang atuh, lah lu ngapain narik bendera gua? Ditampol tuh kru kita tuh, yang nampol sama teman sendiri. Dipikir nih orang aneh nih, masa bendera majelis dicopotin sama dia, padahal dia nyopotin karena sudah asro, kebiasaan dia nyabutin umbul-umbul pas asrokol, kebiasaan dia udah kelar acara. Salah paham, ribut di sidang, ternyata sama-sama anak majelis tuh ya. Jadi kita nggak usah repot-repot ngurusin kampung ya, urusin diri kita ya. Urusin diri kita, nggak usah puyeng masalah orang kampung. Dari zaman Nabi sampai sekarang tetap ada orang munafik ya. Makanya yang pengen Indonesia ini tanpa kezaliman, Indonesia gini-gini, kejauhan. Zaman Nabi aja yang presidennya Nabi masih ada orang munafik, masih ada orang Yahudi, masih ada orang Nasrani. Ngapain kita capek-capek? Ya. Cukup kita fokus dengan diri kita, kerangin lampu kita, sinar kita, entar larona nyamperin insyaallah. Ya. Makanya cara untuk kita memperbaiki kampung ya udah uzlah. Nah, terus bagaimana? Nah, ya, kalau itu hanya berlaku untuk masyarakat, beda sama pemimpin, beda sama pejabat, beda, hadirin, jangan disamain. Nah, kalau pejabatnya uzlah, repot, hadirin ini. Ya. RT-nya uzlah, hadirin, RW-nya uzlah. Di kampung ada kasus pelecehan seksual kayak kemarin tuh, dicari mana RW, lagi uzlah lah. Ini salah paham, hadirin. Jadi yang uzlah siapa? Yang uzlah kiai, yang uzlah ustaz. Pejabat ngapain? Melaksanakan tugasnya di masyarakat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Tugas siapa itu? Itu tugasnya ya pejabat. Ya. Nah, jadi cara untuk kita memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat adalah dengan kita memperbaiki diri kita dulu. Tuh, ya. Jadi terlalu ego kita kalau kita pengen orang benar tapi kita sendiri kagak benar. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum
wa antum tatlunal kitab tuh ya. Cuman begini hadirin, kalau kita udah perbaiki diri kita rajinin ibadah, kita ngerjain yang sunnah, anak kita, istri kita nggak ngikut, kita marah hadirin. Kita ngomel sama anak kita, lu dah gue udah contohin tiap malam sholat malam, lu kagak ngikut. Gue udah contohin tiap hari puasa, lu kagak ngikut gitu ya. Berarti nyontoinnya belum ikhlas hadirin. Jadi dalam proses nyontoin juga, itu nggak boleh kita niat karena pengen nyontoin hadirin. Karena pernah kejadian begitu, ada orang, Ustadz ya Allah saya pengen anak saya ngaji, saya pengen anak saya taklim, saya sudah contohin tiap minggu ngaji, kenapa anak saya nggak ngaji? Saya bilang ibu nyontoinnya nggak ikhlas. Kadang anak Pak Bu, itu kalau kita contohin, kita nggak nyontohin kita ngerjain aja, anak kita ngikut. Padahal kita nggak niat apa? Nyontoin. Kayak itulah yang namanya ikhlas. Makanya kalau orang tuanya demen baca kitab, demen ngaji, dan dia ikhlas aja udah, mau dicontoh kayak mau enggak, insya Allah yang begitu nempel hadirin. Makanya yang terpenting dalam kita mentarbiyah keluarga kita tadi, nomornya satunya ilillahi ta'ala tuh ya. Maka dalam kalam selanjutnya as-sa'adah kullas sa'adah, ya bahagia dan luar biasa bahagia idza qalat ahluka, kalau berkata keluarga kita alimuni itu, ajarin aneh itu cakep banget hadirin ya. Kita nih dalam membina rumah tangga, enggak semua dapat bini alim, enggak semua dapat bini solehah. Kadang mohon maaf dapat bini ya, kalau ibarat kata bangku belum jadi hadirin. Kudu getok dulu ya, kudu diplester dulu, kudu dipakuin dulu, begitu hadirin. Karena kalau udah jadi kan enak. Ya. Kayak Sayyidah Khadijah, enak, nggak pernah ngomel sama Rasulullah. Pulang Rasul ketakutan, ketemu malaikat Jibril baru pertama kali. Ya. Ketika masuk ke rumah, ada apa suamiku? Tuh ditanya, kenapa bang? Enggak bang, abang orang baik, enggak mungkin Allah menyanyiakan abang. Abang itu saya lihat orang yang tukang bantu orang miskin, tukang jamu tamu, enggak mungkin Allah itu nyanyain abang tuh. Ya. Ini istri yang soleha, laki pulang ketakutan dihibur sama bininya. Beda sama orang kita. Ya. Ngaji, berangkat ngaji taklim malam-malam. Pulang jam 12. Pulang-pulang aduh bareng enak banget ini. Lagian sih gue bilangin jangan malam-malam gak usah ngaji. Kan ada streaming YouTube. Diomelin hadirin. Bukannya dihibur, bukan dibikinin kopi, dikerokin gitu kali hadirin. Diomelin hadirin. Makanya jangan ngaji mulu. Ngaji seminggu sekali aja tuh. Gitu hadirin. Coba lihat Sayyidah Khadijah, itu Rasul tiap hari ke Gua Hiro. Pulang kagak diomelin. Ya Allah, ini namanya kalau beli bangku apa tuh? Bangku udah jadi hadirin. Nah yang begini 1001 nyarinya. Ya. Nyari bini yang model begini sulit, ya sulit. Nah kalau seandainya kita ketemu yang bukan modelnya begitu, nah ya kalimat yang paling indah yang mereka ucapkan kepada kita, ayah ajarin aku ngaji dong tuh, masya Allah. Aduh. Kita pulang dari taklim bawa kitab, ayah itu kitab isinya apaan? Ajarin dong. Waduh, masya Allah tuh nikmat. Bini kalau udah ngebuka begitu, kita kasih tahu apa aja masuk pak. Tapi kalau nggak buka begitu, jangan coba-coba nasihatin bini. Ya. Bini kita habis nyuci baju, habis gosok dan sebagainya, mungkin kita belum dimasakin nasi, kita kasih nasihat. Udah cakep dah tuh. Ya. Makanya prinsipnya dalam memberikan nasihat ya, fadzakir in nafa'ati dzikra. Kasihlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Kalau nggak manfaat, ahsan jangan dikasih peringatan tuh ya. Jadi kalau kita bilangin bini, lihat-lihat dulu nih bakal keterima apa kagak nih? Ya. Tapi ada cara yang paling ampuh itu ya, saya sudah coba itu. Kalau mau nasihatin bini, ajak ke pasar minggu, ke toko emas, beli emas. Nah, pulang nasihatin, masuk itu. Itu nggak diragukan lagi, itu masuk itu. Mau ngomong apa? Yang besok sholat duha 4 rakaat, siap. Yang besok qiyamul lail jam 3, siap. Apaan aja siap dah bini kita itu. Ya. Cuman emang mahal itu ya. Yang murah-murah dah ya, 1 juta nggak apa-apa beli emas gitu. Kenapa? Karena memang sudah diramal sama Rasulullah hadirin.
Rasul sudah ramalkan, Rasul sudah bilangin sama kita, ya. Apa kata Rasul? Orang yang paling nggak butuh ilmu ulama dua. Siapa itu? Keluarga sama tetangga. Maka jangan heran kiai di tempat kita yang ngaji orang mana-mana hadirin. Ya. Anaknya di rumah tiap hari sama kiai, kagak ngaji hadirin itu. Jadi kalau kita ketemu ada kiai begitu, ya itu emang udah dikasih tahu Nabi. Nah, sekarang jangan sampai kita begitu hadirin. Di kampung kita ada ulama, ada kiai yang alim. Nah, justru kalau bisa kita yang hadirin. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena umumnya orang kita ketika ngeliat ustadz, lihat sisi kemanusiaannya, lihat sisi basyariahnya itu. Sama mungkin kita kayak orang Mekah kali. Ketika lihat Rasulullah, tiap hari ngeliat Rasul, walaupun orangnya baik, orang jujur, ketika Rasul ngaku sebagai Rasul, siapa yang gak percaya? Ya orang yang tiap hari ngeliat. Dibilang apa? Nabi ya, Muhammad ya cuma anak yatim. Muhammad ya sama kayak kita, sama-sama orang Quraisy. Muhammad sama-sama orang Arab, begitu hadirin. Ya. Tapi kalau kita ngelihat sisi khususiyahnya, kita ngelihat sisi keistimewaannya, insya Allah kita akan dapat manfaat hadirin. Ya. Qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith radhiyallahu anhu, birrul walad alal walid wajib bi ta'limihi wa tarbiyatihi. Ya. Seorang anak atas orang tua berbaktinya itu wajib, ya. Bi ta'limihi, dengan mengajarkannya dan mentarbiyahnya. Jadi seorang orang tua wajib mentarbiyah dan mentaklim anak. Wa syari' alaihi salam lam yuraghib katsiran fi birril abna, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak banyak memotivasi, ya, untuk baik sama anak. Nabi nggak banyak tuh motivasi untuk baik sama anak, ya. Akan tetapi, ya, Allah, Nabi banyak memotivasi agar anak baik sama orang tua, tuh, ya. Makanya di Quran wabil walidaini, nggak ada yang lain, nggak ada perintah orang tua sayang sama anak, nggak ada. Kenapa? Karena secara naluri orang tua pasti sayang sama anak, nggak usah diajarin, ya. Makanya muamalah kita sama Allah itu kayak muamalah orang tua sama kita, sama anak. Orang tua diminta sama anaknya masih kecil begini, ayah beliin NMAX dong, PCX dong, dibeliin nggak kira-kira? Enggak, kenapa? Si kecil, belum waktunya. Sama kita minta sama Allah, ya Allah, saya minta ini, saya minta itu, nggak dikasih. Cuman banyak anak kagak ngerti, ya. Dia nangis, ya Allah, ayah jahat, ya, nggak kayak tetangga tuh, ayahnya baik, minta ini dikasih, minta itu dikasih. Oh, ya, dulu Ahmad Dhani punya anak tuh namanya Dul, ya, dikasih mobil hadirin, lewat tol lompat tuh mobil, umur masih belasan tahun, itu dikasih mobil, ya begitu, ya. Berarti ketika orang tua nggak ngasih kita mobil, sayang apa enggak kira-kira? Nah, kalau memang kita tahu Allah sayang sama kita, walaupun dengan cara nggak ngasih, harusnya kita semakin cinta. Makanya kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, al-man'u ainul ata'. Ya, terkadang yang namanya tidak diberi itu merupakan hakikat pemberian. Itu ya. Ja'a rajulun ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yashku ilaihi uquqa ibnihi. Nah, ini ada kisah nih. Suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab mengadukan kepada beliau akan kedurhakaan anaknya. Lalu kemudian Sayyidina Umar, ya, menghadirkan anaknya, wa'atabahu, dan juga beliau itu mencelaknya atas kedurhakaannya sama orang tuanya. Ya, jadi Sayyidina Umar ini ngelihat ada anak durhaka sama orang tua, ya, dinasihatin, itu jangan durhaka sama orang tua, kudu hormat sama orang tua, taat sama orang tua. Anaknya ngomong, ya Amirul Mukminin, saya mau tanya, bukankah anak punya hak sama orang tuanya? Kata Sayyidina Umar, na'am, bala, betul. Apa itu? Ya Amirul Mukminin, hak seorang anak terhadap orang tua. Yang pertama, kata Sayyidina Umar, an yantaqiya ummah, dipilihin ibu yang benar. Yang kedua, dikasih nama yang baik. Yang ketiga, diajarkan Al-Quran. Itu 3 hak seorang anak yang anak berhak nuntut sama orang tuanya. Kemudian kata tuh anak, oh begitu ya Amirul Mukminin, ini bapak saya, ya, itu nggak ngerjain 3-tiganya. Yang pertama, dicariin ibu buat saya, itu ibu orang negro dan orang majusi penyembah api. Emaknya bukan orang Islam, udah gitu negro lagi.
Yang kedua, dinamain nama saya jualan, namanya kumbang namanya itu. Bukan namanya orang bener, kumbang namanya ya. Walam yu'allimni minal kitab harfan wahid, enggak pernah orang tua saya ngajarin Quran. 3 perkara ini enggak dipenuhi sama orang tua saya. Lantas fata Umar ila rajul, Sayyidina Umar menoleh kepada bapaknya. Apa kata Sayyidina Umar? Ya fulan, ente sudah mengadu kedurhakaan anak ente, tapi ente lah yang lebih dulu durhaka sama anak ente. Masya Allah ya. Jadi kita jangan dikit-dikit nyalain anak. Bisa jadi anak kita durhaka karena kita yang lebih dulu durhaka sama anak kita ya. Makanya kalau istilah kata anak durhaka sekarang juga ada, orang tua durhaka ya. Kita bingung itu sama orang ya kadang, ya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Saya mau tanya hadirin semua, kita kalau punya emas, punya mutiara, punya berlian, kita taruh, kita simpan di rumah, apa kita umbar-umbar di luar? Kita simpan. Kalau kita taruh di luar, nah berarti kita pengen itu emas hilang. Makanya pengen ngetes emas asli sama emas palsu, caranya apa? Taruh luar. Kalau hilang asli. Kalau nggak hilang berarti palsu, sama ya. Kita punya benda berharga, barang berharga kita simpan di rumah, sama anak-anak kita ini barang berharga kita ya. Apalagi anak perempuan ya. Alhamdulillah kalau di Pulau dah saya salut sama orang Pulau. Saya kalau ngelihat perawan Pulau cuman malam takbiran sama malam Muharram itu ada. Malam-malam biasa mah jarang keluar ya. Tuh. Beda sama kampung-kampung yang lain. Kita heran tuh jam 12 perempuan masih keluar-keluar. Ada di sini begitu? Insya Allah nggak ada dah kalau di Pulau, insya Allah tuh ya. Ini makanya berkahnya kampung kita ya. Nah, makanya nih kasih tahu tuh ya. Kita naik motor ngaji, kadang-kadang ngajar pulang jam 12, ada anak muda-mudi berdua naik motor tuh ya. Dibilang bininya kayaknya bukan dah ya. Kan kalau bedanya nih laki bini, kalau laki bini naik motor kagak pegangan. Iya. Kagak pelukan gitu. Kalau masih pacaran, nah itu ya. Lah bener gak? Lah bener kan? Ya tuh. Kenapa? Karena memang ya maksiat tuh dihiasin sama setan begitu. Makanya nikmatnya orang pacaran karena maksiat. Coba udah nikah dah, udah kagak ada getaran lagi, udah kagak begetar dah tuh. Ya. Begitu ya, Bang Topik ya tuh ya. Ayo makanya tuh sampai ada salah seorang ya penceramah bilang begini. Ini saya yakin nih, ini kalau khamr disuruh minum khamr disuruh sama Allah kagak bakal minum. Emang karena yang dilarang itu orang kita demen, penasaran. Ya. Zina, ya itu kalau disuruh kagak bakal ada yang zina. Ya. Kenapa? Karena dilarang sama Allah. Sama kita naik motor nih, ada tulisan jangan nengok gak? Jangan nengok gak? Nengok. Emang orang kita demen banget sama yang dilarang. Padahal yang dilarang belum tentu enak tuh ya. Sama dalam kitab disebutkan tuh ya, maksiat itu nggak enak. Maksiat nggak enak. Udah gitu mahal. Udah gitu bayar. Ame ngaji murah, enak, nggak bayar. Tapi orang lebih seneng namanya maksiat. Itulah tipu daya iblis atau yang namanya talbis iblis ya. Mungkin sampai sini pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang sholihin sholihat, mukminin mukminat. Allah jaga anak-anak kita dari segala macam mara bahaya, dari segala macam perzinahan, minum khamr dan sebagainya. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah wafaqna dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.